Kabupaten Jember menyimpan berbagai kekayaan alam dan berbagai destinasi wisata. Salah satunya adalah wisata Sentul. Wisata Sentul berada di perkebunan Sentul, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Akses menuju wisata ini masih belum mudah, dikarenakan beberapa jalannya menuju wisata Sentul masih bebatuan. Akan tetapi, semua itu akan terbayarkan dengan keindahan dan fasilitas yang ada di wisata Sentul. Masyarakat yang berada di wilayah perkebunan Sentul memiliki pekerjaan sebagai buruh kebun dan buruh pabrik. Sumber pendapatan itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Dikarenakan mayoritas masyarakat masih mengandalkan penghasilan utama menjadi buruh tani dan pekerja kebun. Sehingga peluang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya seperti kesehatan masih sangat minim. Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memiliki program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pemanfaatan potensi perikanan kolam air deras dan agrowisata pendukung wisata Sentul Kabupaten Jember untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat yang masih bekerja sama dengan berbagai pihak. Di tahun pertama, fokus pada pengembangan potensi air deras yang terdapat pada wisata Sentul dengan memanfaatkan sumber air deras menjadi kolam ikan. Kolam air deras ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Selain memanfaatkan air deras menjadi kolam ikan, pengembangan lainnya yaitu membuat kolam renang dan fasilitas lain seperti ruang ganti, ruang bilas, dan toilet. Memasuki tahun kedua, bekerja sama dengan Fakultas MIPA Universitas Jember, program studi usaha perjalanan wisata, menambah agrowisata yang ada di wisata Sentul. Salah satu yang dikembangkan adalah kebun kelengkeng. Kebun kelengkeng ini diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kebun. Selain itu, untuk menambah daya tarik wisatawan dengan cara memetik sendiri buah yang ada di kebun wisata Sentul. Selain kebun kelengkeng, pengembangan lain yang sudah dilakukan adalah kebun jeruk, kebun mangga, dan kebun pisang. Pengembangan tambahan yang lain adalah outbound, wisata penginapan, camping ground, dan beberapa fasilitas yang lain. Pengembangan wisata Sentul yang dilakukan oleh program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata yang bekerja sama dengan Fakultas MIPA selama 2 tahun ini memiliki progres yang positif. Salah satunya adalah membuat ikatan alumni Institut Teknologi Bandung datang untuk melihat dan menikmati secara langsung potensi yang ada di wisata Sentul.
Selain untuk menikmati wisata Sentul, Ikatan Alumni ITB juga tertarik melakukan kerjasama untuk mengembangkan wisata Sentul. Selain Ikatan Alumni ITB, juga ada Institut Teknologi Sains Mandala, Indonesian Ecotourism Network, dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang turut serta ikut bekerja sama di dalamnya. Ya, nama saya Gembong Primajaya, saya Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Pusat. Pada kesempatan ini kami membangun kerjasama yang konkret dengan Universitas Jember dan Institut Teknologi dan Sains Mandala di Jember. Sekaligus juga bekerjasama dengan Perkebunan Sentul. Saat ini kami sangat tertarik sekali dan sangat bersemangat karena apa? Karena ternyata di Jember ini kita menemukan dengan komunitas yang luar biasa, concern terhadap pangan. Jadi ada dari perguruan tinggi, ada akademisi tentunya ya, ada dari juga swasta yang di sini, Perkebunan Sentul ini dikelola oleh swasta. Dan yang lebih menarik adalah dari masyarakat. Nah, ini yang benar-benar kita ingin rangkul, kita ingin satu sinergi dan kolaborasi antara akademisi, kemudian swasta, kemudian juga masyarakat. Bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan, meningkatkan atau menguatkan ketahanan pangan. Tujuan kami adalah meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia ini bersamaan dengan meningkatkan kesejahteraan para petani dan para pekerja kebun di Indonesia. Tentunya dengan dua tujuan ini kita berharap dengan satu kali gerakan kita bisa mencapai dua target tersebut. Kenapa? Karena saat ini para petani dan pekerja kebun itu penghasilannya sangat marginal, di mana mereka cukup berat untuk survive dan memberikan peluang pendidikan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Tentunya kita ingin beberapa stakeholder tadi kita akan diskusi dalam satu bentuk forum group discussion gitu ya. Webinar yang nanti juga akan ada pemateri narasumber yang juga berkompeten untuk bicara di situ. Kita wujudkan komitmen kita bareng-bareng dengan beberapa stakeholder ini, perguruan tinggi, kemudian swasta dan masyarakat ini membentuk suatu MOU, Memorandum of Understanding, di mana kita ingin membantu benar-benar masyarakat dalam bentuk pusat riset teknologi agri teknologi untuk ketahanan pangan. Nah, ini yang nantinya pusat riset teknologi ini benar-benar kita bisa membantu apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita mau ini menjadi sebuah keberhasilan kita, ini tentunya butuh kerjasama, butuh sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder. Proyek di Jember ini merupakan proyek pertama kami dan kami berharap ke depan ini akan menjadi model bagi pengembangan nilai tambah, proses nilai tambah bagi sektor pertanian dan bagaimana model mensejahterakan para petani dan pekerja kebun tersebut di Indonesia. Kami sangat mendukung MOU ini karena memang sesuai dengan visi UNED yang masih bercirikan agroindustri. Alhamdulillah kita sudah menjalani visi ini kurang lebih 20 tahun. Moga-moga isu-isu ini masih ke depan. Saya kira
masih cukup strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian kita dalam hal pangan, dan MOU ini adalah salah satu inisiasi ke arah kemandirian pangan yang dimulai dengan pekerjaan yang ada di Perkebunan Sentul, mulai dari pengembangan agrowisatanya yang berbasis di Perkebunan Sentul ini maupun produk-produk unggulan yang nanti juga akan dikembangkan, baik itu produk-produk pertanian ataupun juga produk perkebunan lainnya yang kita kerjasamakan dengan ketiga partner kita tadi. Harapannya perjanjian ini tidak hanya di atas kertas, tentu harus direalisasikan, dan tahun ini harus ada realisasi, dan tentu saja realisasinya adalah berbasis kepada kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi tadi yang telah menandatangani kerjasama. Misalkan adalah bagaimana kemudian di Sentul ini benar-benar terwujud yang namanya ketahanan pangan. Mudah-mudahan kerjasama ini segera terrealisasi, karena tadi tidak ada fokus group discussion itu yang membicarakan mengenai langkah-langkah yang akan ditentukan ke depan. Harapannya itu yang segera terlaksana sehingga menjadi embrio bagi perbaikan wujudnya adalah kesejahteraan masyarakat, wabil khusus adalah kesejahteraan karyawan di Merdeka Pangan Sukses!